Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu sore 3 September 2023. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, aktivitas galian C ilegal atau penggerukan tanah masih beroperasi dengan bebas di Dusun 1, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat sekitar karena bekas galian di lokasi tambang seperti danau. Aktivitas galian C ilegal ini sudah mulai berdampak pada lingkungan sekitar seperti genangan air yang tidak kunjung surut dan dikhawatirkan akan terjadi bencana banjir. Bahkan lokasi galian C ini tidak memiliki izin namun sudah beroperasi selama puluhan tahun. Meski sudah lama beroperasi namun tidak pernah ada tindakan dari aparat penegak hukum dan pemerintahan Kabupaten Langkat. Usaha galian C atau penggerukan tanah ini memang sangat subur di Kabupaten Langkat karena lemahnya pengawasan pemerintahan dan aparat penegak hukum. Izin yang diberikan untuk penggerukan tanah ini merupakan dari Dinas Perizinan Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara sehingga pemerintahan Kabupaten Langkat terkesan tidak peduli. Sebelumnya lokasi galian C ini merupakan daerah perbukitan yang berada di Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu. Namun karena gencarnya pengerjaan proyek tol dan material bahan bangunan mengakibatkan seluruh bukit yang ada di Kabupaten Langkat telah menjadi dataran. Akibat penggerukan tanah ini, jika musim penghujan, lokasi galian dan jalan lintas yang berada di Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, bagaikan kubangan, dan jika musim kemarau, abu yang terbang menutupi seluruh jalan dan perkampungan. Salah seorang warga Sukardi mengatakan bahwa lokasi galian yang tidak memiliki izin ini telah lama beroperasi, namun tidak pernah ada tindakan dari aparat penegak hukum. Kita mohon pada bapak-bapak lah ya kan, atau aparat keamanan Polres supaya itu ditindaklanjuti karena saya berusaha juga akibat dikorek nggak ada surat izinnya merugikan negara. Nah itu jelas negara pasti rugi karena biasanya dikorek ada izinnya, ini nggak ada izinnya. Nah, saya mohonlah kepada bapak-bapak supaya bisa itu ditindaklanjuti yang mana sebagaimana mestinya. Sementara itu, warga berharap agar aparat kepolisian Polres Langkat segera menindak aktivitas galian sebelum terjadinya bencana di Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu. Kita ke informasi lain pemirsa, dua pelaku sepasang suami istri penculikan anak di Kabupaten Deli Serdang diringkus polisi di Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya menculik bayi, kedua pelaku juga melarikan sepeda motor korban. Inilah pelaku penculikan anak Henry dan Risma yang diamankan polisi di Provinsi Sumatera Barat. Kedua pelaku merupakan pasangan suami istri yang menikah siri. Penangkapan ini adalah hasil koordinasi pihak kepolisian di Sumatera Barat dengan pihak Polresta Deli Serdang. Kejadian penculikan ini terjadi pada Senin 3 April 2023. Pelaku membawa kabur anak serta sepeda motor milik korban. Setelah 3 hari diculik, anak pasangan Beni dan Endah Claudia ditemukan di salah satu panti asuhan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Irsan Sinuhaji mengatakan, dalam kasus penculikan anak ini pihak Polresta Deli Serdang hanya menahan sang istri yang bernama Risma. Sementara untuk sang suami diamankan di Sumatera Barat karena terlibat kasus yang sama. Polsek didampingi orang tua korban melakukan penjemputan ke pesantren tersebut dan berhasil diamankan dan dibawa pulang ke Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Dapat diketahui bahwa kedua orang ini adalah pasangan yang menikah siri dan motifnya adalah selama menikah setahun 8 bulan belum dikaruniai anak. Kepada pelaku EN ini kita pasangkan pasal 372 dan atau 378 dan 328 dengan ancaman maksimal 16 tahun penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijebloskan ke dalam penjara dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 372, pasal 378, dan pasal 328 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 16 tahun penjara.
Sementara itu pemirsa, seorang anak bernama Bilal Ramadan berusia 5 tahun dari keluarga kurang mampu selama 3 tahun menderita penyakit kulit mendapatkan perhatian dari Kapolres Labuhan Batu Selatan untuk memfasilitasi pengobatan balita tersebut. Orang tua Bilal Ramadan merasa terharu saat Kapolres Labusel mengunjungi rumah nenek Bilal, sekaligus tempat tinggal kedua orang tuanya di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Bilal merupakan anak pertama dari pasangan Prasetyo selama 3 tahun menderita penyakit kulit akut. Kulit di seluruh tubuhnya nyaris terkelupas karena tidak adanya biaya untuk berobat ke dokter, sehingga dirawat seadanya di rumah pula. Selain melihat langsung kondisi bocah yang sangat memprihatinkan, Kapolres Labusel AKBP Catur Sungko mengatakan setelah mendapatkan laporan dari Babin Kamtimbas Polsek Torgamba ada balita sakit dan memprihatinkan. Pihaknya langsung bergerak cepat untuk memfasilitasi pengobatan di rumah sakit pemerintah. Terkait biaya pengobatan, pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Direktur Rumah Sakit dan BPJS dengan harapan agar cepat sembuh. Pada hari ini tadi saya mendapat laporan dari anggota kami, Babin Kamtimas dan Kanit Bimas Polsek Torgamba. Katanya ada balita yang sakit, memprihatinkan. Jadi saya langsung minta fotonya, lihat kondisinya memprihatinkan. Memang bayi ini, balita 5 tahun ini sudah 3 tahun sakit. Ya kami gerak cepat untuk memfasilitasi supaya adik Bilal ini segera diberi perobatan. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Sementara itu, orang tua balita penderita penyakit kulit akut dengan perasaan haru menyambut kedatangan Kapolres ke rumahnya sekaligus mengucapkan syukur dan terima kasih telah membawa anaknya berobat dan mendapatkan perawatan inap di rumah sakit. Kaget kali, karena nggak nyangka Kapolsek mau ngantar saya kemarin. Sangat terima kasih untuk Kapolsek. Luar biasa selalu memperbaiki hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Bang, ini abang sakit apa ya? Nggak tahu. Katanya kemarin gatal-gatal. 2 tahun lebih lah, umur 3 tahunan. Ya pertama katanya Captain Johnson kalau minum obat. Setelah sampai di rumah sakit, Bilal langsung diberikan perawatan intensif oleh pihak rumah sakit daerah Kota Pinang. Pemirsa, Partai Keadilan Sejahtera PKS Sumatera Utara menggelar apel siaga dalam rangka menyapa kader dan masyarakat dengan menghadirkan tokoh nasional Anies Baswedan di lapangan Astaka pagi tadi. Ribuan masyarakat Sumatera Utara dan kader Partai Keadilan Sejahtera memenuhi lapangan Astaka Pancing untuk mengikuti kegiatan senam dan berbincang dengan tokoh nasional Anies Baswedan. Apel siaga ini dilakukan dalam rangka menguatkan strategi Partai Keadilan Sejahtera dalam menghadapi kontestasi politik tahun 2024. Selain itu, apel siaga ini juga dilaksanakan guna memastikan seluruh simpatisan Partai PKS harus terus bersama untuk menyuarakan perubahan yang diharapkan masyarakat sehingga kelak Indonesia jauh lebih maju dan lebih sejahtera. Tokoh nasional Anies Baswedan mengatakan tujuan apel siaga yang dilakukan untuk mengukuhkan semangat dan menguatkan serta merapikan barisan untuk mewujudkan perubahan akan terus berjalan. Anies Baswedan mengapresiasi masyarakat yang menghadiri kegiatan apel siaga ini karena diyakini dengan semangat dan kekuatan yang dibangun, perubahan yang diharapkan dapat diwujudkan. Alhamdulillah kita bersyukur pada pagi hari ini di lapangan Astaka Astaka di Medan, kegiatan apel siaga, senam sehat diselenggarakan oleh DPW PKS Sumatera Utara berjalan dengan baik. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengukuhkan niat, menguatkan dan merapikan barisan bahwa ikhtiar kita untuk melakukan perubahan berjalan terus. Insya Allah makin kuat jangkauannya, makin besar jangkauannya.
Dan kegiatan ini dihadiri begitu banyak. Saya ingin sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara, Medan khususnya yang memilih untuk hadir bersama pagi. Ketua DPW PKS Sumut Profesor Usman Ja'far mengatakan pemenangan apel siaga Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara bersama tokoh nasional Anies Baswedan mengharapkan sebuah perubahan terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Dikatakan strategi PKS dalam memenangkan kontestasi pemilihan calon legislatif tahun 2024 sudah dipetakan sehingga diyakini target yang dibuat dapat diwujudkan. Strategi PKS dalam memenangkan kontestasi Pileg di 2024 sudah kita petakan bahwa berapa suara yang kita peroleh sekarang dan berapa suara yang kita perlukan berdasarkan dapil-dapil yang ada. Mudah-mudahan dengan perhitungan yang tepat, kemudian dengan program PKS menyapa masyarakat, door to door, kader Partai Keadilan Sejahtera insya Allah akan dapat meyakinkan masyarakat Sumatera Utara bahwa PKS akan mereka pilih di 2024 insya Allah. Apel siaga yang dilakukan pagi tadi turut dihadiri tokoh PKS Tifatul Sembiring, Abu Bakar Al-Habsyi, dan seluruh ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera se-Sumatera Utara. Tingginya animo masyarakat yang menghadiri apel siaga PKS menyapa ini terbukti dengan jumlah peserta sebanyak 16.000 lebih. Ya, pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi apel siaga Partai Keadilan Sejahtera PKS menyapa yang dilaksanakan di lapangan Astaka Pancing pagi tadi. Gubernur Sumatera Utara mengapresiasi bentuk sapaan yang dilakukan PKS seperti mengajak masyarakat simpatisan untuk berolahraga senam bersama. Gubsu Edi Rahmayadi yang ikut dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa Partai Keadilan Sejahtera harus menjalankan dan melakukan keadilan mulai dari pimpinan pusat hingga daerah sehingga dalam kontestasi politik tahun 2024 dapat menjadi perhatian masyarakat. Partai Keadilan Sejahtera juga diharapkan dapat berkontribusi besar dalam hal perubahan untuk Indonesia dan satu hal yang penting lainnya adalah kepastian yang diharapkan masyarakat. Dikatakan tingginya animo masyarakat untuk menaruh perhatian kepada Partai Keadilan Sejahtera PKS, maka tentunya berbagai upaya harus dilakukan untuk dapat menjadi pemenang pemilu tahun 2024 sehingga wujud perubahan yang disampaikan dan diharapkan masyarakat dapat diwujudkan dan diperhadapkan dengan masyarakat. Gubernur Sumatera Utara mengharapkan melalui kontestasi politik tahun 2024 Indonesia akan mengalami kemajuan yang lebih baik sehingga menjadikan masyarakat Indonesia lebih sejahtera pula. Perubahan ada 3 yang harus segera dirubah. Yang pertama adalah keadilan. Ini sesuai dengan partai ini, keadilan. Ya harus adil dulu semua. Dari mulai pemimpin sampai yang dipimpin. Ini harus adil. Yang kedua, dia harus ada manfaat. Dengan perubahan ini harus bermanfaat untuk Republik Indonesia sampai ke tingkat bawah. Yang ketiga, harus ada kepastian hidup. Tanpa ada 3 ini dalam perubahan, kita akan sulit menata kembali untuk membangun Republik ini. Seluruh elemen masyarakat di wilayah hukum Polres Nias harus mendukung tugas kepolisian dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban selama penyelenggaraan tahapan pemilihan umum tahun 2024. Arus informasi di era digital saat ini berkembang pesat, bahkan beragam konten berisi edukasi pendidikan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk pertahanan dan keamanan nasional mudah diperoleh masyarakat. Kemajuan zaman selain memberikan pengaruh positif juga berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu seluruh elemen masyarakat diminta mewaspadai sisi negatif kemajuan zaman. Hal tersebut disampaikan Kapolres Nias AKBP Lutfi pada pertemuannya dengan warga bersama tokoh agama di Desa Muawo, terutama dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum serentak di Indonesia pada tahun 2024 akan rawan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Menurut Kapolres Nias, kajian potensi kerawanan tersebut harus diantisipasi melalui dukungan dan peran semua pihak untuk menjaga suasana Kamtipmas yang kondusif. Kami berharap masyarakat bisa menyampaikan curhatannya kepada kami dan pada kesempatan itu juga
juga kami menitip pesan pada masyarakat yang mana di Desa Muawa ini kami monitor situasi keamanan masih relatif kondusif, dan ini kami berharap juga ini bisa dipertahankan karena tidak lama lagi pesta demokrasi akan kita gelar. Ya. Nah, sehingga harapannya tidak terjadi perselisihan ataupun perpecahan di Desa Muawa dan sekitarnya. Kapolres Nias AKBP Lutfi menambahkan pelaksanaan tahapan pemilu akan dimanfaatkan oleh para calon kandidat dan calon legislatif, menyampaikan programnya untuk menarik simpati masyarakat. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Pemilih pemula dari berbagai sekolah di Kepulauan Nias dan Sumatera Utara terus mempersiapkan diri dengan memiliki KTP elektronik dan memahami pendidikan politik jelang pemilu 2024. Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan atau GISA yang merupakan program Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri mendorong masyarakat termasuk para pemilih pemula memanfaatkan kesempatan ini dengan melengkapi data identitas diri sebagai warga negara termasuk kartu tanda penduduk elektronik. Khusus pelajar sekolah menengah lingkup Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di wilayah Gunung Sitoli dan Nias Selatan yang terdiri dari 5 kabupaten kota sekepulauan Nias terus mendatangi kantor pelayanan publik untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Pelajar tingkat sekolah menengah ini telah memasuki usia 17 tahun menjadi pemilih pemula pada pemilu 2024 dan namanya telah tercantum di dalam daftar pemilih tetap atau DPT di Komisi Pemilihan Umum. Salah seorang siswa atau pemilih pemula, Angel Natalia Gea, mengatakan bahwa dirinya memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2024. Ia telah mengurus KTP elektronik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Selain itu, terus mencari referensi untuk mengetahui informasi dan pendidikan tentang politik dengan menggunakan sarana prasarana pendidikan termasuk berbasis teknologi. Pertama kami sebagai persyaratan untuk memilih yaitu dengan membuat KTP elektronik. Setelah kami melakukan perekaman, kami memiliki KTP elektronik dan ini adalah awal pertama kami melakukan pemilihan, sehingga rasa penasaran kami selama ini bagaimana cara melakukan pemilu itu dapat terbayarkan. Sementara itu, para pemilih pemula sangat antusias memanfaatkan ruang program Gerakan Indonesia Sadar akan Administrasi Kependudukan untuk melengkapi KTP elektronik mereka. Pemirsa, informasi lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sejumlah poin penting masuk dalam draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang kini dalam pembahasan Komisi 1 DPR RI, diantaranya perlakuan yang sama antara penyiaran media konvensional dan media baru serta penguatan SDM kelembagaan Komisi Penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran dinilai akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun lembaga penyiaran. Kemajuan teknologi dan luasnya materi siaran saat ini memerlukan peraturan yang jelas dan tegas termasuk kelembagaan Komisi Penyiaran. Pada acara seminar masukan publik di Medan kemarin, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid mengungkapkan Komisi 1 DPR RI sudah menyelesaikan 90% draft awal Undang-Undang Penyiaran merupakan undang-undang inisiatif DPR. Mutia Hafid mengatakan bahwa proses pembentukannya lebih lama karena DPR RI ingin inspiratif dan mendapatkan masukan dari semua pihak termasuk dalam forum seminar ini. Dijelaskan Mutia, semangat dalam draft Undang-Undang Penyiaran yang digodok kembali oleh DPR ini memasukkan unsur penyiaran melalui saluran internet. Hal ini berdasarkan masukan dari lembaga penyiaran publik dan swasta yang selama ini diatur sedemikian rupa penyiarannya. Sementara penyiaran yang disiarankan melalui internet tidak diatur. Semangat lainnya menurut Mutia adalah penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran baik pusat maupun daerah yang diperluas karena nantinya tidak hanya mengawasi siaran televisi dan radio, tetapi juga akan mengawasi siaran yang muncul di konten internet.
Bahwa dalam undang-undang penyiaran yang sekarang sedang digodok kembali, dia berbeda, Pak Harli, dengan yang sebelumnya kita bahas sama-sama. Jadi di sini dimasukkan unsur penyiaran yang juga melalui internet. Kenapa? Karena teman-teman lembaga penyiaran publik maupun swasta itu memberi masukan. Kalau kami diatur sebegitu detailnya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kenapa penyiaran-penyiaran di internet tidak diberlakukan hal yang sama? Ini kita mencari equal playing field. Ini masukan dari teman-teman penyiaran. Kita perlu ada equal playing field. Kalau tidak, kami akan quote-unquote menuju ke matahari terbenam. Atau industrinya bisa mati. Karena orang pelan-pelan akan meninggalkan. Kalau semua TV semuanya diatur, tapi internet tidak diatur. Karena katanya orang suka malah ketidakaturan ya, jadi malah mencari sesuatu yang tidak diatur. Sementara itu, Dewan Pengawas LPP TVRI Hadli Stefano Fariela selaku narasumber menyampaikan peranan LPP TVRI dalam mengawal perubahan undang-undang penyiaran. TVRI menjadi ruang publik untuk berdiskusi, berdinamika sehingga memunculkan kepedulian publik bahwa undang-undang ini perlu dirubah. Karena undang-undang ini bukan hanya kepentingan KPI dan KPID, tetapi undang-undang ini adalah untuk kepentingan publik. Statement penyiaran adalah, itu menjadi penting. Ketika penyiaran hanya dimaknai sebagai secara terestrial, maka politik anggaran di lembaga penyiaran publik juga tidak akan maksimal. RRI sudah membangun media barunya, TVRI pun sudah membangun media barunya namanya Klik TVRI, tapi belum bisa maksimal. Kenapa? Karena secara politik anggaran, sumber daya anggaran, sumber daya manusianya harus digunakan untuk yang terestrial. Karena bunyi undang-undang adalah melayani yang terestrial, begitu loh. Tapi kalau bunyi undang-undang itu sudah clear bahwa penyiaran termasuk media baru, maka LPP TVRI, LPP RRI itu juga harus kemudian membangun infrastrukturnya di media baru, termasuk bagaimana secara serius mengelola siaran streaming TVRI maupun siaran streaming RRI. Seminar masukan publik ini menghadirkan narasumber Mutia Hafid, Ketua Komisi 1 DPR RI, Kepala Kepolisian Sumatera Utara, Hadli Stefano Fariela, Dewas LPP TVRI, Enderman Butar-Butar, Dewas RRI, dan Hashim Purba, dosen Universitas Sumatera Utara. Sedangkan peserta kelompok kepemudaan organisasi dan mahasiswa. Kita ke informasi lain, pemirsa. Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan kembali melaksanakan safari sholat subuh berjamaah. Kali ini Masjid Ar-Raudhah di Jalan Sisingamangaraja, Gang Musawarah. Sholat subuh berjamaah yang diikuti dengan tausiah subuh kembali dilaksanakan kelompok Safari Subuh Arafah Kodam 1 Bukit Barisan di Masjid Ar-Raudhah Jalan Sisingamangaraja, Gang Musawarah, Kota Medan, Sumatera Utara. Pada kegiatan sholat subuh berjamaah ini, pembina Safari Subuh Arafah Maijen TNI Ahmad Daniel Khabdin kembali memberikan bantuan ke masjid berupa Al-Quran, kotak infak, dan sandal jepit untuk berwudu. Wakabintal Jarahdam 1 Bukit Barisan Letnan Kolonel Infantri Ahmad Saidi Harahap mengatakan, adapun filosofi diberikannya kotak infak yang bertuliskan kotak infak kejujuran ini untuk menguji setiap insan yang ingin berinfak akan mengedepankan sifat ikhlas. Selain itu, safari subuh ini juga menjalin silaturahmi antara sesama umat muslim, serta sebagai bentuk kepedulian Kodam 1 Bukit Barisan terhadap perkembangan umat terutama dalam kemakmuran masjid. Menjalin silaturahim di antara kita sesama umat Islam yang bersaudara. Yang kedua, maksud dan tujuan kita safari subuh ini adalah untuk memakmurkan masjid. Safari subuh yang telah dilaksanakan puluhan kali ini merupakan kegiatan mendatangi seluruh masjid yang ada di Kota Medan untuk menumbuhkan rasa kepedulian umat muslim terhadap masjid terutama di waktu subuh.
Pemirsa, di informasi lainnya dalam peringatan Hari Pramuka ke-62 tahun 2023, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Labuan Batu mengajak berpartisipasi sebanyak 65 sekolah dari tingkat sekolah dasar, SMP, dan SMA se-Kabupaten Labuan Batu mengikuti perlombaan pioneering bagi peserta pramuka. Dalam mendorong terwujudnya profil pelajar Pancasila dan penanaman karakter dengan kegiatan kreatif dan rekreatif dari berbagai lomba, serta menanamkan imajinasi bagi para pelajar putra-putri dalam gerakan pramuka, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Labuan Batu melakukan perlombaan pioneering. Dalam perlombaan tersebut, tingkat SMP melakukan kreasi meja makan, sedangkan tingkat SMA membuat tiang bendera dalam perlombaan pioneering tersebut. Fatia salah satu peserta pioneering dari SMP Negeri 1 Rantau Utara mengatakan bahwa dalam perlombaan ini satu kelompok pramuka sebanyak 4 orang membuat kreasi pioneering meja makan. Meja makan? Ini dari mana orang ngomong sekolahnya nih? SMP Negeri 1 Ratu. Ratu. Oh, jadi berapa orang timnya nih? 4 om. 4 orang. Udah berapa hari di sini acara ini? Baru 1 hari. Baru 1 hari. Jadi ini mau rangkai meja makan? Iya. Sementara itu, Ketua Pelaksana kegiatan tersebut, Ahmad Zunaidi menjelaskan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-62 tahun, Kuarcap Labuan Batu membuat perlombaan pioneering terbagi 2 kreasi perlombaan. Pioneering antara lain membuat meja makan dan membuat kreasi tiang bendera. Sebanyak 65 sekolah se-Kabupaten Labuan Batu ikut dalam berpartisipasi kegiatan kreasi pioneering tersebut. Ya, ini adalah kegiatan Hari Pramuka ke-62 tahun. Mulai hari ini kegiatannya ada kegiatan gerak jalan tadi pagi dan saat ini juga disambung dengan kegiatan pioneering dari adik-adik SD, SMP, dan SMA atau tingkatannya penggalang dan penegak. Saat ini berlangsung adalah membuat pioneering, ada membuat meja makan dan juga membuat tiang bendera kreasi. Kegiatan Hari Pramuka ini berlangsung selama 3 hari ke depan dengan berbagai rangkaian kegiatan. Kuarcap Labuan Batu berharap bagi para pelajar pramuka yang berprestasi terus mengembangkan gugus depannya. Pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok 4 September 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Perakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Senin 4 September 2023. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias, Karo, Dairi, Pakpak Barat, Mandailing Natal, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di daerah Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, dengan hujan lebat berpotensi terjadi di daerah Langkat, Binjai, Medan, Humbahas, Dairi, Pakpak Barat, Simalungun, Mandailing Natal, Padang Lawas, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan hujan sedang berpotensi terjadi di daerah Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Sergei, Tebing Tinggi, 50, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 17 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 95%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 2 September 2023 tidak ada. Himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dengan angin kencang di sebagian wilayah pegunungan, lereng barat, dan lereng timur Sumatera Utara yang berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca Senin 4 September 2023. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami akan segera kembali untuk Anda. Dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Mandailing Natal tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nasution. Dan saya Ayu Alfinia Kori. Selamat sore dan sampai jumpa.